Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillah ala kulli hal. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun al-kiram, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama fi ayil hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, patut kiranya kita haturkan syukur kepada Allah yang telah memberikan banyak kesempatan kepada kita hingga kita dapat muwajahah berjamaah untuk menjemput keridhaan Allah di dalam Jumat yang berkah ini. Salawat salam semoga tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur, yang terus menerus mentarbiyah kita lewat dua hal yang Ia wariskan kepada kita, Al-Quran wa Sunnah. Ayyuhal hadirun al-kiram al-akhibah wa rahmah, sesuai pada tema yang terangkat dalam Jumat ini, hakikat hak dan kepemilikan dalam perspektif hamba. Kiranya jika membahas hakikat kedua hal itu, antara hak dan kepemilikan, kita harus mendudukkan dulu apa itu hamba. Karena hak dan kepemilikan sudah jauh diinterpretasikan dalam pandangan manusia, sehingga mungkin hak dan kepemilikan itu untuk saat ini sudah menjadi lamur, sudah tidak berkesesuaian dengan asas-asas Islam. Maka kita tilik kembali, apa itu hak dan kepemilikan yang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu tahu apa itu hamba. Hamba dalam bahasa Arab seringkali dikatakan sebagai abdun atau ibad, yang punya karakteristik khusus. Jika dikatakan sebagai abdun, maka hal yang paling melekat dalam sosok hamba ini adalah sebuah pengibadahan terhadap sesuatu. Tidak dikatakan sebagai seorang abdun, tidak dikatakan sebagai seorang hamba ketika seorang tersebut tidak menghambakan dirinya kepada suatu hal, ketika seorang tersebut tidak diperbudak atau diperhambakan oleh sesuatu. Maka bicara soal hamba bukan bicara soal diri kita sendiri. Harus ada esensi lain di luar diri kita.
Beberapa ulama mengatakan terkait mengenai karakteristik seorang hamba yang punya sifat selalu mengibadah, selalu tunduk, selalu menghambakan diri, memperbudak diri terhadap esensi yang lain di luar dirinya. Ibnu Ashur mengatakan kalau Ibnu Ashur wal ibadatu fi'lu yadullu 'ala al-khudu' au ta'dhim az-zaidain al-muta'arif bainan nas. Ibnu Ashur mengatakan yang dikatakan sebagai penghambaan adalah suatu perbuatan yang menunjukkan ketundukan diri atau rasa hormat yang melebihi kelaziman di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Jika kita di dunia kerja sering dihadapkan dengan pimpinan dan bawahan, maka itu takzim yang masih lazim. Jika kita seorang anak sedang hormat kepada orang tua, itu ketakziman yang masih lazim. Tetapi al-ubudiyah sebagai karakteristik seorang hamba lebih dari itu, di luar kelaziman yang dilakukan oleh manusia kepada hal lain sesama makhluk. Maka penghambaan hakikatnya jauh lebih dari itu. Maka dikatakan berikutnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-aslul ubudiyah huwal khudu' wa dhullu. Pengibadahan itu ketundukan diri dan penghinaan diri terhadap sesuatu. Maka jika posisi kita selaku orang yang berislam, beriman kepada Allah, hinakanlah diri kita di hadapan Allah, baru kita menyandang predikat sebagai hamba. Ketika masih ada kecongkakan secuil biji dzar, predikat hamba dari kita sudah lenyap. Ketika ada rasa ujub, berbangga, berbesar diri, ketika kita melakukan aktivitas apapun ketika hidup, ketika itu pula predikat itu dicabut dari diri kita, sehingga kita bukan lagi seorang hamba. Sampai di sini telah jelas bahwa posisi kita sebagai hamba harus bagaimana, kepada siapa. Maka berbicara mengenai hak dan kepemilikan, ada sebuah hadis yang cukup eksplisit menjelaskan mengenai hak dan kepemilikan. Di dalam Bukhari 2644, An Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Suatu saat Mu'adz radhiyallahu anhu sedang berkendara dengan Nabi. Nabi ini dibonceng dengan Mu'adz mengendarai onta. Onta itu dinamakan Ufair, dinamai Ufair. Maka ketika beliau berdua menunggang unta, faqala, Nabi Muhammad mengatakan, ya Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibadi? Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan tahukah engkau hak seorang hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, qultu
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui akan hal itu. Maka Nabi menimpalinya kembali. Qala fa inna haqqallah 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketahuilah Mu'ad bahwa hak Allah atas hambanya adalah diibadahi, disembah dan tidak disekutukan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan ketahui pula hak seorang hamba atas Allah adalah bahwa dia tidak akan mendapatkan azab ketika dia tidak menyekutukan Allah. Coba, 2 poin yang paling penting dalam hadis ini, bahwa ketika berbicara mengenai hak, maka berbicara pula mengenai kewajiban. Sebelum ke arah milik dan kepemilikan, kita harus bicara mengenai kewajiban, karena selalu terkorelasi dengan adanya hak. Hak Allah itu harus diibadahi, disembah, tidak disekutukan. Hak seorang hamba itu tidak akan diadab oleh Allah ketika ia tidak menyekutukan Allah. Maka ada 2 poin penting pula yang harus kami sampaikan, bahwa mengenai hak dan kepemilikan ada poin secara umum dan khusus. Hak secara umum dikatakan oleh Imam Zainul Abidin bin Nijam. Beliau mengatakan, al-haqqu ma yastahiqur rajul. Yang dinamakan sebagai hak adalah sesuatu yang sepantasnya didapatkan oleh seseorang secara umum. Hal ini berkesesuaian dengan surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Allah akan menolongmu ketika kita mau menolong Allah. Maka dalam pemaknaan umum ini saja tidak cukup, karena ada 3 klasifikasi. Kadangkala seorang dapat menuntut haknya karena telah berkesesuaian dengan kewajiban. Itu namanya orang yang adil. Tapi terkadang orang lebih mementingkan kewajibannya daripada menuntut hak. Itu namanya orang yang bijak. Tetapi ada pula orang yang punya sifat lebih menuntut haknya daripada menunaikan kewajiban. Itu orang yang tidak tahu diri. Adanya hak karena adanya kuasa Allah yang mengisyaratkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Yang kedua, ada poin secara khusus, bahwa ketika berbicara mengenai hak selalu diasumsikan dengan kepemilikan sepihak. Maka terkadang ada orang yang berkata, mestinya saya mendapatkan hal ini karena saya telah melakukan hal itu. Mestinya saya mendapatkan ini karena saya telah bersusah payah melakukan ikhtiar ini dan itu. Dalam poin ini akuisisi manusia mulai muncul. Kepemilikan sepihak mulai diakui oleh manusia. Sense of I mulai timbul, ananiah mulai timbul dan lain sebagainya. Ketika manusia tidak memahami di mana makom hak dan di mana makom kewajiban, dan di mana pula makom kepemilikan.
Untuk itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, malil ibadi alai hakun wajibun kalla. Para hamba sama sekali tidak mempunyai hak wajib yang dituntut atas Allah. Allah itu pada dasarnya tidak punya kewajiban untuk dituntut manusia. Nopo-nopo usaha karepe Allah. Kala tidak seperti itu, tidak seperti itu. Allah itu tidak bisa dituntut dari segi manapun. Wala yas'ala daihi dha'iun in u'adzibu fa bi'adlihi au ni'imu fa bi fadlihi wa huwal karimu wal wasi'. Sekali-kali tidak ada kewajiban atas Allah untuk dituntut, tetapi tidak ada usaha yang sia-sia. Jika mereka dihukum maka itu atas keadilan Allah, atau jika diberikan nikmat maka itu hasil dari rahmat Allah yang maha pemurah. Pada hakikatnya hamba sama sekali pada akhirnya tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepemilikan dan hak itu secara mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insanukum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulan wahidan minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, jika awal dan akhir manusia dan jin semua kalian berkumpul, semuanya bertakwa dengan sepenuh hati, laksana hati seorang yang paling bertakwa di muka bumi, maka sesungguhnya sedikit pun itu tidak menambah kemegahan dan keagunganku. Dikatakan pula, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insanukum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin mana qasodalika min mulki syai'an. Jika awal dan akhir dari kalian semua, baik jin maupun manusia, semuanya durhaka kepadaku, maka ketahuilah semua itu tidak mengurangi keagunganku, tidak dapat memberikan mudarat kepadamu. Maka mutlak maka tabahu ala nafsihi tafaddulan. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan seperti itu, bahwa apa yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri adalah mutlak sebagai bentuk keutamaan dirinya, dan manusia sama sekali tidak boleh mengakuisisi untuk mempunyai hak dan milik akan segala sesuatu yang ada di muka bumi, bahkan hal sekecil makan. Makan itu kebutuhan pokok hidup kita. Pinter boten pinter, sugih boten sugih, pangkat boten pangkat, sedoyo butuh panganan. Sedoyo kemawon butuh panganan. Dikatakan dalam matan Arba'in Nawawi yang ke-24, ya ibadi kullukum ja'ilun, wahai hambaku, kalian semua itu kelaparan. Kelaparan pada hakikatnya kalian semua adalah orang-orang yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku berikan makan. Maka syarat sebagai pemberian makan itu terhadap kita diteruskan dalam teks berikutnya, fastat'imuni at'imkum, maka ketika kau tidak mau dikatakan orang yang lapar, mintalah makan kepadaku. At'imkum, aku akan memberikan makan itu kepadamu.
Coba sekarang perspektif manusia menyandarkan kepada siapa? Aku dapat makan karena aku bekerja. Aku bekerja karena aku sehat. Aku bekerja dapat uang banyak, beli makan, beli beras dan lain sebagainya karena akalku berfungsi. Karena aku brilian. Karena aku mampu berusaha. Karena aku mampu berikhtiar untuk diriku sendiri, mencukupi diriku sendiri. Itu meniadakan kepemilikan Allah. Padahal sebagai syarat fastat imuni itu ditengarai fa'jaza au fa'robito itu sebagai jawab syarat. Ketika orang tidak mau dikatakan sebagai orang yang lapar, maka harus meminta. Itu sebagai syarat fa'robito. Maka ketahuilah bahwa kita sebagai hamba tidak pernah memiliki apapun dan tidak pernah berhak atas apapun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa ala kulli hal. Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba wa ruhama. Ada sebuah contoh real bagi kita ketika manusia menyandarkan hidupnya kepada usahanya sendiri, maka amat melampaui batas, maka amat sangat kurang ajarnya kita dan amat sangat tidak tahu dirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis di hadapanku. Maka yang dapat menjawab sayembara itu 2 orang, Ifrit dan salah satu rajul. Salah satu rajul ini bukan nabi, bukan apa, hanya orang yang soleh dan berilmu, yang dia memiliki Ismul A'dham. Ismul A'dham adalah kalimat yang agung yang jika dibacakan maka akan terkabulkan segala hajat manusia. Imam Ibnu Katsir mengatakan Ismul A'dham tersebut adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nama rajul tersebut adalah Asif bin Barqiyah yang mampu mendatangkan istana Balqis di hadapan Raja Sulaiman hanya dengan doa Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sekejap mata istana itu ada di hadapan Sulaiman. Maka ketika Sulaiman menyaksikan hal yang seperti itu, apa kata Sulaiman? Qala hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah kelebihan yang datangnya dari Allah, yang datang untuk mengujiku, apakah aku ini termasuk hamba yang kufur atau yang syukur. Jika dipikir secara logika, Sulaiman itu punya banyak kelebihan. Lantas kenapa Sulaiman tidak menyandarkan semua kelebihan itu sebagai syarat dan sebab untuk menghasilkan segala sesuatu, baik hak ataupun kepemilikan? Maka dapat disinyalir bahwa setiap nabi punya indikasi yang sama, bahwa mereka tahu betul setiap mukjizat yang diberikan kepadanya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran atau sebab musabab untuk mengakui hak ataupun milik. Untuk itulah Allah mendatangkan Asif bin Barqiyah, seorang yang hanya biasa-biasa saja, tapi punya ketundukan kepada Allah dengan Ismul A'dham Ya Dzal Jalali wal Ikram untuk menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kelebihannya, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Dan ingatlah ketika Qarun menyandarkan semua itu hanya kepada ilmunya, maka Allah mengadab Qarun luluh lantah
Ketika Qarun diberikan kemuliaan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Qarun dalam Al-Qasas 78? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua aku dapatkan karena ilmuku. Karena aku ini berkuasa, aku bisa ini dan itu. Maka kata Allah, aku adab kau. Kau sudah menghilangkan hakku, kau sudah menghilangkan kepemilikanku, kau akui sisi itu sebagai milikmu saja. Maka amat berdosa ketika semua usaha kita harus kita sandarkan kepada diri dan nafsu kita pribadi. Sandarkan semua itu kepada Allah. Kita selaku hamba wajib meminta untuk mendapatkan sesuatu, karena Allah akan memenuhi itu. Allah akan meminjamkan itu menjadi hak pakai dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita tetap terjaga dalam iman dan takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Inna sama sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi'ul hajat. Waghfir lana warhamna wa'afina fi rafiqil a'la hawin 'alaina fi syaratil maut wa najina minan nar wal afwa indal hisab wa ahdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal ulama was shalihin wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari sabilil haq, Allahu akbar.